Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para alim ulama, para kiai yang hadir, yang mana para alim ulama, para kiai sebagaimana kita ketahui dalam satu hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama adalah pewaris daripada para nabi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama para alim ulama yang hadir pada malam hari ini tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada seluruh para kiai, para alim ulama yang rabuh pada malam hari ini. Wabil khusus Kiai Haji Abdul Malik yang tadi sudah memberikan mau'idatul hasanah kepada kita, dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada para sesepuh, kepada mungkin ada Bapak Kepala Desa yang hadir, dari aparat kepolisian yang hadir yang sangat kami hormati, dan juga khususnya kepada tuan rumah yaitu Yayasan Pendidikan Islam Tanwirul Islam Haji Abbas, Ustadz Muafi, dan seluruh jajaran mudarrisin, para pengajar, para ustadz yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh santreh dan juga seluruh daripada wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini di Yayasan Pendidikan Islam, tempat belajar agama Islam, tempat di mana potra-potra sampean sedejah belajar isi ilmu agama Islam yang namanya Tanwirul Islam, menyinari Islam. Sebelumnya kita mengingatkan diri kita masing-masing, apa itu Islam? Apa Islam nih? Islam adalah satu-satunya agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang datangnya dari Allah adalah agama Islam. Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semuanya. Tidak ada satupun manusia yang hidup di atas muka bumi kecuali adalah ciptaan, kecuali makhluknya Allah. Bumi milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini semua yang ada di bumi, yang pada langit, sedaja miliknya Gusti, miliknya Allah. Yang menentukan sampean odi mate siapa? Allah. Yang menentukan sampean selamat atau tidak selamat
Allah yang menentukan ekobur sampean mendapat nikmat atau diazab. Allah yang menentukan sampean padang mahsyar selamat tidak selamat. Yang menentukan nanti sampean masuk surga atau masuk neraka. Maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa mutlak nanti pada hari pembebasan, pada hari pembalasan. Tidak ada yang punya kekuasaan, tidak ada yang punya kekuatan, tidak ada siapapun yang bisa menentukan selamat tidak selamatnya seseorang kecuali saat itu adalah haknya Allah subhanahu. Dan Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada kita semuanya cara agar kita selamat dunya wal akhirah. Nah, untuk bisa selamat harus belajar isi agama itu, betul tidak? Untuk bisa selamat harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa selamat. Enggak orang nyetir mobil nggak bisa nyetir langsung nyetir, selamat apa kecelakaan? Pada orang tak oneng nyetir langsung mele mobil anyar langsung tes drive, padahal nggak pernah nyetir. Dia nggak tahu mana gas, mana rem, mana kopling, gigi 1, gigi 2, langsung dicoba gigi 1 digas ngeng, lu begitu sudah jalan tak oneng remnya. Apa yang terjadi? Maka dari itu perhatikan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang mau selamat di dunia harus tahu ilmunya, mau selamat di akhirat harus tahu ilmunya, mau selamat dunia akhirat harus tahu ilmu. Begitu juga mau masuk surga ada ilmunya, mau beragama ada ilmunya. Makanya harus belajar, makanya anak-anak belajar di Madrasah Tanwirul Islam. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Cari ilmu itu harus wajib bagi setiap muslim. Kalau ada orang yang tidak cari ilmu, dosa. Bahkan Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun harus ke negeri terjauh, walaupun harus ke Cina. Bukan berarti wajib ilmu, cari ilmu ke Cina, tidak. Mau belajar apa? Akan tetapi dulu orang Arab zaman dulu itu pergi paling jauh ke Cina. Maka kata Nabi, seandainya kalian mau cari ilmu di kampung kalian tidak ada, maka kalian ke kampung sebelah, harus ke kampung sebelah. Misalnya orang Palelao mereka cari madrasah untuk belajar ilmu agama Paleh Sobung, harus ke Ketapang, maka harus ke Ketapang. Paham? Seandainya di Ketapang Sobung harus ke Robatal, ke Sumber Telur. Seandainya di Surabatal Sobung harus ke Kedungdung, ke Kedungdung. Seandainya di Kedungdung tidak ada madrasah, tidak ada tempat belajar ilmu, harus ke Sampang. Seandainya di Sampang tidak ada, harus kemana? Harus seandainya ke Kutub Utara sekalipun, wajib harus ditempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Apalagi kalau di kampungnya banyak madrasah, di kampungnya banyak pondok, di kampungnya banyak orang alim, di kampungnya banyak kiai, kemudian tidak cari ilmu, dosa besar. Fal'iyadzubillah. Jangan harap bisa selamat. Jangan harap bisa selamat. Masya Allah, orang kalau sudah nggak ngerti ilmu keliru semuanya. Ibadahnya keliru, cara memandang mana yang hak, mana yang batil, keleroh. Maka dari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, barang siapa yang ibadah tanpa disertai ilmu, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Senang ibadah tapi nggak seneng
ngaji, pokoknya ibadah Habib, pokoknya abejeng Habib, pokoknya apasa Habib, pokoknya ngaji, mendekat ke ulama nggak mau. Itu nanti biasanya lebih banyak posangnya, lebih banyak salbutnya, lebih banyak tidak sah ibadahnya, lebih banyak keliru di dalam memandang yang hak dan yang batil, tidak bisa selamat di akhirat kecuali belajar. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan man lam yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang kalau sudah tidak senang ilmu, enggak senang ngaji, enggak senang belajar ilmu agama, tidak mempelajari isinya Al-Qur'an, tidak mempelajari sabda-sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak ada baiknya sama sekali. Walaupun suka ibadah, walaupun tasbihnya besarnya sesemangka-semangka, misalnya ada Allah, tapi nggak seneng ngaji, tak tahu ngaji, tak tahu najis, tak tahu syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, fatihah yang betul bagaimana, dulu nggak mondok, tidak madrasah Tanwirul Islam, dia nggak tahu. Cuman yang penting wiritan, kata Imam Syafi'i la khaira fihi, orang itu nggak ada baiknya sama sekali. Sopung baiknya sama sekali. Fala takun bainaka wa bainahum shadaqah. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang seperti itu, kalian tidak usah akrab-akrab dengan orang yang seperti itu. Fal iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu belajar itu harus. Belajar itu harus. Kalau ada yang tanya, Habib, saya mau ibadah, saya lebih senang ibadah daripada belajar. Dipikir belajar ilmu agama bukan ibadah. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dikatakan ada orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang dengan mengamalkannya saya bisa masuk surga." Maka kata Nabi, "Al-ilmu billahi subhanah." Kamu harus belajar ilmu tentang ilmu agamanya Allah. Pelajari ilmu agama. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, nuridul a'mal." Wahai Nabi, engkau terok amalan. Bukan itu maksudnya, amalan wirid berapa kali atau puasa setiap hari apa. Kata Nabi, dijawab, "Al-ilm billahi subhanah." Kata Nabi, ya sudah, ngaji kamu, belajar ilmu agama yang banyak. Ya Rasulullah, saya pengen amalan. Sampai 3 kali Nabi jawab, sama terakhir Nabi mengatakan, hal yang faul amal bidunil, apakah amal itu ada manfaatnya bidunil ilm, tanpa dengan ilmu? Apakah kamu bisa beramal yang bermanfaat untuk akhirat kamu tanpa disertai dengan ilmu? Dan apakah kita tidak sadar bahwa kita duduk di majelis taklim seperti sekarang, ketika putra-putra sampean belajar di Madrasah Tanwirul Islam, mereka belajar berangkat ke tempat ngaji, belajar ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, belajar fikih, belajar wudhu yang benar, belajar sholat yang benar, belajar ini itu, sampai pikir itu bukan ibadah. Itu afdalul ibadah, itu adalah ibadah yang paling afdal, yang mana dikatakan dalam satu hadis, ma'ubidallahu bisyai'in, tidaklah Allah itu disembah dengan ibadah yang sesuatu yang afdal minat tafaqquhi minal fiqhi biddin, melebihi daripada orang yang berusaha untuk belajar dan mempelajari dan mendalami ilmu agama. Itu ibadah yang paling afdal. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an ajlis sa'ah fa atafaqqah, saya duduk 1 jam. Sampai duduk di sini pengajian sudah berapa jam ini? Leso tak leso? Leso, kok gila leso pada, agak pusing kepala saya sekarang. Tapi lihat sampean harus saya maksimalkan. Kasihan sudah jauh-jauh ke sini, ya. Leso tak leso? Duduk di sini lama. Kata Imam Sayyidina Abu Hurairah, sahabatnya Nabi, saya duduk 1 jam pengajian untuk menjadikan saya lebih mengerti kepada ilmu agama itu. Ahab ilayya, lebih saya sukai, lebih besar pahalanya daripada saya hidupkan semalam suntuk untuk ibadah. Mulai lestari abajeng isya sampai subuh, wiridan tahajud sampai subuh, dengan sampean pengajian 1 jam pahalanya lebih besar pengajian 1 jam.
Sampean belajar ilmu agama 1 jam lebih besar pahalanya dibandingkan dengan 1 saat, lebih besar pahalanya dibandingkan abajeng sunnah 1000 rakaat. Beda orang pau palelao nega abajeng 1000 rakaat sunnah. Sobung tapi alhamdulillah dapat pahalanya barokahnya ngaji insyaallah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sampai tadi waktu saya datang ke sini, MC-nya tadi membawa hadis. Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, hadisnya sebelumnya Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna wa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari santre potra sampean, potri sampean berangkat ke YPI Tanwirul Islam ngaji setiap hari untuk belajar ilmu agama, sampean datang ke sini untuk hadir pengajian belajar ilmu agama, maka langkah sampean keluar dari rumah itu akan memudahkan langkah sampean masuk ke surganya Allah. Amin. Dan sesungguhnya para malaikat para malaikat itu meletakkan sayapnya, melandaikan sayapnya, menjadikan sayapnya seperti karpet merah bagi orang-orang yang mau berjalan mempelajari ilmu agama, karena para malaikat itu ridho, senang, bahagia dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Sampai diceritakan dulu ada seorang ulama, kalau ada santre datang ke rumah beliau untuk ngaji ilmu agama, maka diusap kakinya, dicium oleh gurunya tadi. Santrinya mengatakan, kiai, wahai syekh, jangan, saya ini santri sampean, kenapa sampean ambil barokah, ambil berkah dari kaki saya? Maka sang guru mengatakan, saya melihat ini seorang wali min auliyaillah, saya melihat wahai muridku, wahai santriku, bahwa malaikat melandaikan sayapnya sehingga engkau menginjak sayap malaikat. Saya mengusap kakimu untuk mengambil barokah daripada sayapnya malaikat. Lihat begitu luar biasanya orang yang mencari ilmu agama. Orang yang mencari ilmu agama luar biasa. Wa innal alim, kalau sudah cari ilmu agama, dapat ilmu, ngerteh ilmu, maka kemudian akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, sampai dengan ikan paus yang di dalam laut. Kata Nabi SAW akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu tinggi. Maka dari itu harus ada terus ini belajar mengajar, harus ada terus, nggak boleh putus. Belajar mengajar harus ada terus, nggak boleh putus. Dan sampean harus menjadi bagian, kalau nggak jadi yang ngajar, jadi yang diajar. Siap. Dalam satu hadis dikatakan, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair wasairun nas hamajun la khaira fihim. Kata Nabi, orang alim, orang berilmu, dan orang yang mengajar, orang alim yang mengajarkan ilmunya, dan santri jamaah pengajian yang belajar ilmu, itu mereka bekerja sama dalam kebaikan. Dan adapun yang tidak termasuk dari dua ini, paham tidak termasuk? Alim tidak, kiai bukan, ustadz bukan, ngajar di madrasah juga bukan, santre bukan, jamaah pengajian juga tak tahu manto, nggak tahu pernah ikut ngaji, nggak mau, ulama juga bukan, ngajar tidak, belajar tidak, hadir pengajian tidak, maka itu hamajun, itu seperti lalat, seperti lemut. Tahu lemut apa? Seperti yang hewan kenik-kenik yang kadang hinggap di wajahnya lembu, terus lembunya gini terbang, itu seperti itu. La khairu fihim, nggak ada baiknya sama sekali di mata Allah. Kalau sudah orang odi edunya nggak mau ngaji, itu di mata Allah nggak ada baiknya sama sekali. Yang hanya yang baik yang ngajar dengan yang belajar, selain itu nggak ada baiknya sama sekali. Fal'iyadu billahi min, fal'iyadu billahi min. Kadang-kadang banyak zaman sekarang orang itu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia itu tak tahu ilmu agama, dia nggak ngerti, tetapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak
nggak ngerti. Wah nggak apa-apa, buat apa sih ikut pengajian-pengajian, buat apa naruh anak di pondok, buat apa, mending belajar ilmu umum saja, nggak perlu belajar ilmu agama. Ngapain saya ikut pengajian, mending tedung compok, mending saya main kartu, mending saya ngecip, mending ngeslot, mending ngadu ayam, mending saya santai-santai. Buat apa ikut pengajian? Nggak penting itu semuanya. Saya sudah tahu, padahal dia nggak tahu. Itu namanya orang nggak tahu dan dirinya nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Tak tahu, oh menau. Orang yang seperti ini biasanya bakal celaka. Fal'iyadzu billahi min. Nabi pernah bersabda, kun aliman. Kata Nabi, maka dari itu kalian kalau bisa jadilah orang alim. Ini paling utama. Kalau bisa belajar jadi santri, memperdalam ilmu agama, jadi orang alim, jadi kiai. Au muta'alliman, belum bisa jadi kiai, jadi santri. Waduh Habib, saya nggak bisa jadi santri Habib, saya nggak punya waktu, saya bekerja ini itu. Ya udah, au mustami'an, jadilah kalian orang yang hanya ngaji pakai kuping. Kalau santri kan seperti di YPI ngapalkan. Oh nggak bisa Habib, saya kalau ada pengajian datang mendengar. Oke nggak apa-apa. Au muhibban, kalau nggak bisa jadi pecinta. Cinta ulama, cinta ilmu. Kalau nggak bisa, wala takunil khamis, jangan sampai jadi yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Kiai bukan, alim tidak, santri tidak, jamaah pengajian juga bukan, cinta ke ulama juga tidak. Malah benci, malah nggak seneng, malah menjauh. Maka fatahlik, kata Nabi, kamu akan celaka. Maksudnya akan masuk neraka. Kenapa celaka dan masuk neraka? Karena tak tahu carana masuk nggak ngerti ilmu agama, akhirnya sesat, akhirnya agama dipikir-pikir pakai cetaknya sendiri. Banyak loh sekarang, perhatikan, orang agama dipikir pakai kepalanya sendiri. Ada yang mengatakan begini, nggak apa-apa saya perempuan nggak pakai kerudung, yang penting hatinya baik. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong ini contohnya orang bodoh nggak mau ngaji nih ya. Ada orang Islam, mon benih orang Islam kita nggak komentar. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, kita siap toleransi, tidak mengganggu antar seumat beragama. Akan tetapi saya bicara kepada lingkup intern umat Islam yang percaya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kalam Allah. Ada orang Islam nggak ngaji, nggak mendekat ke ulama, akhirnya mengatakan, oh nggak pakai kerudung nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ada yang mengatakan begini, lebih baik saya tidak berkerudung, yang penting hatinya baik, daripada kayak fulana engak fulana neka pakai kerudung tapi hatinya Ini pernyataan bodoh atau tidak? Posang tak posang? Salbut tak salbut? Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak Kenapa saya katakan tidak ngaji? Seandainya saja ngaji, mondok, belajar di Tanwirul Islam, belajar Quran, belajar fikih yang betul, dia akan paham bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk setiap perempuan yang beriman untuk menutup auratnya, menggunakan kerudungnya. Allah mengatakan wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah setiap perempuan muslimah, itu kata Allah, bukan kata saya. Allah, siapa Allah? Tadi kan saya ingatkan, Allah yang menciptakan kita, yang menentukan odik matehnya kita, yang menentukan surga nerakanya kita. Allah memerintahkan siapapun yang beriman perempuan, maka di depan lelaki yang bukan mahram harus pakai kerudung, kerudungnya dipanjangkan menutup. Itu kata siapa? Itu perintah siapa? Jadi kalau ada orang bilang nggak apa-apa saya nggak berkerudung, kurang ajar apa tidak? Loh, yang penting hatinya baik. Baik dari mana? Orang baik itu kalau diperintah sama Tuhannya atoro, betul apa tidak? Hati yang baik itu kalau disuruh sama Allah, disuruh berkerudung, oh ya saya harus ikut, oh ini perintah Tuhan saya, itu hati baik. Kalau ada hati, di Allah bilang wajib berkerudung di depan yang bukan mahram, kemudian dia tidak berkerudung, itu hati baik apa hati busuk? Baik apa busuk? Busuk. Lah kok bisa? Nggak apa-apa nggak berkerudung, yang penting hatinya busuk, yang penting hatinya baik.
ini tidak keluar omongan-omongan seperti ini kecuali gara-gara al-jahlu biddin. Al-jahlu biddin, gara-gara bodoh dalam urusan ilmu agama, nggak ngaji, nggak belajar, sehingga bahkan dia nggak tahu kalau ternyata berkerudung itu adalah perintahnya. Sama juga orang yang banyak mengatakan zaman sekarang begini, tak abejeng tak napah, yang penting gak ganggu orang lain. Ada yang bilang begitu. Emedure sobung alhamdulillah, emedure sobung Jepang banyak alhamdulillah dina sobung Jepang Korea banyak dina alhamdulillah pau palelao santre kabi sobung ngaji kabi nggak apa-apa bim, nggak sholat, yang penting nggak ganggu orang. Kalau kamu ngaji, kamu paham bahwa kita diciptakan itu liya'budun, ya kan, untuk menyembah Allah, menyembah Allah yang utama sholat 5 waktu. Nabi menjelaskan orang yang nggak sholat itu dijamin kalau mati masuk neraka. Banyak saya nggak menjelaskan hadis-hadisnya, sudah panjang nanti ya. Ala kulli hal, tidaklah orang ngomong nggak sholat nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu orang kecuali bodoh. Dan seandainya dia nggak ganggu orang, baik sama orang, kemudian tak abejeng 5 bekto, mate neraka apa surga? Neraka apa surga? Pasti neraka, masuk neraka walaupun nggak ganggu orang Habib, tapi baik sama tetangga. Dia nggak sholat 5 waktu tapi sama tetangga baik Habib. Seandainya beda orang yang palelao tiap pagi bagi-bagi duit 40 juta ke seluruh warga, terus dia tidak sholat 5 waktu, mate saya tanggung tanda tangan di atas materai, masuk neraka. Paham? Kenapa maksudnya? Karena kalau kita belajar ilmu kita paham ini sholat nggak bisa ditinggal. Nanti pertama kali dihisab kata Nabi, ini bedanya orang ngaji sama nggak ngaji ya. Akhirnya kesasar orang nggak belajar, kayak tadi nggak tahu nyetir mobil, nyetir akhirnya kecelakaan, akhirnya salah dia, akhirnya nggak selamat. Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil abad yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat 5 waktu sudah nggak beres, walaupun baik sama tetangga, walaupun nggak ganggu orang, itu belum ditanya, langsung dilempar ke dalam api neraka. Puasa Ramadan, ada nanti orang bodoh-bodoh nggak ngaji, punya pendapat seperti ini, nggak apa-apa lah saya nggak puasa, Allah maha tahu kerjaan saya berat. Alhamdulillah pau pale sobung. Kalau hari pertama kan nggak ada, itu biasanya kalau sudah puasa dapat seminggu baru muncul itu. Betul apa tidak? Ya Allah, nggak apa-apa nggak puasa. Wong saya itu nyari rezeki untuk yang puasa compo. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ini pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Wong saya nggak puasa karena cari rezeki kok, Allah maha tahu. Saya mau tanya, cari rezekinya ke siapa? Cari rezekinya ke siapa? Yang merintahkan puasa siapa? Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan harus puasa. Itu kata Allah. Udah bilang, Wib jangan keras-keras. Kalau mau protes jangan protes sama saya, protes sama Allah. Yang nyuruh puasa Allah. Kata Allah, yang menyaksikan bulan Ramadan harus apa? Apa sah? Kecuali faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kecuali kalau sakit. Sakit apa? Bukan sakit sedikit. Ada yang, aduh Habib saya sakit nggak puasa. Sakit apa? Keseliu. Ada lagi yang, kenapa kamu nggak puasa? Sakit Habib, sakit apa? Cantengan, tahu cantengan? Cantengan tak puasa, klero. Sakit yang kalau dipaksa puasa membahayakan kesehatan, maka boleh nggak puasa.
Atau misalnya musafir, itu pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Sampai kalau ngaji ngerti tahu kapan musafir yang boleh tidak berpuasa. Harus lebih dari marhalaten, keluarnya halus sebelum subuh. Tapi barang siapa yang sengaja tidak puasa hanya karena mungkin pleka, siang-siang alakoh peleka, tengare peleka. Aduh, gak apa-apa udah minum, gak apa-apa kok. Saya sudah berusaha tapi ternyata gak kuat. Ya udahlah, Allah Maha tahu. Ada yang mulutnya kecut, pengen ngerokok, akhirnya dia ngerokok tidak puasa siang-siang bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau ada bapak-bapak Ramadan siang-siang ngerokok mungkin menstruasi mungkin. Tolong dikasih pembalut saja, itu dilakukan ke laki-lakiannya. Itu bener lelaki apa enggak kok siang-siang Ramadan tidak puasa. Ada lagi orang jual warung, di sini nggak ada insya Allah, buka warung makan siang-siang di bulan Ramadan. Katanya alasannya cari rezeki. Dia lupa man huwar razak. Siapa zat yang maha memberi rezeki? Cari rezekinya ke siapa? Yang nyuruh puasa siapa? Oh Habib, tapi yang jual nasi puasa Habib. Iya, tapi dia mensediakan fasilitas orang untuk tidak berpuasa. Betul apa tidak? Saya mau tanya, hukumnya buka warung siang-siang bulan Ramadan boleh apa tidak? Kalau warung kelontong boleh, ya. Warung kelontong boleh, warung makan, kalau makan di tempat boleh apa tidak? Habib, kenapa tidak boleh? Apakah harus menghormati orang yang berpuasa? Bukan, tidak. Kita yang berpuasa tidak perlu dihormati. Tapi hormatilah perintah Allah yang mewajibkan umat Islam puasa. Sama Allah nggak boleh makan siang-siang, kamu sediakan makan siang. Itu pantas apa tidak? Insya Allah di sini tidak ada, karena di sini ngaji semuanya. Dan telah sepakat ijma ulama 4 madhab bahwa hukum memberi makan, ngasih makan, jualan makan yang dimakan langsung siang hari di bulan Ramadan hukumnya Tapi orang gara-gara gak ngaji, lihat banyak komentar seliweran. Biarinlah orang cari rezeki. Ngapain sih yang puasa kok menuntut dihormati? Apa tergiur dengan warung buka? Tidak, kita nggak tergiur dengan warung buka, tetapi kita melihat itu adalah kemungkaran ketika Allah memerintahkan puasa, ada umat Islam yang tidak berpuasa terang-terangan. Itu adalah kemungkaran. Dan Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi, kalau kalian lihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan, dengan tangan kalian. Gak bisa dengan tangan, dengan lisan. Gak bisa dengan lisan, ingkar dengan hati. Ingkar dengan hati adalah iman yang paling lemah. Kalau sampai lihat kemaksiatan, lihat kemungkaran, seperti orang makan siang tengah hari di bulan Ramadan, rokok siang-siang di bulan Ramadan, kalian melihat itu di dalam hati tidak ada ingkar, nggak apa-apalah, itu urusan dia. Tidak ada rasa sakit di dalam hati, tidak ada ingkar dalam hati, menandakan sampean tidak punya iman. Waliyadu billahi min dzalik. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lah lam yakdihi saumud dahri kullih wa insamahu. Kata Nabi, barang siapa yang satu hari tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak puasa. Katanya orang Jawa, mokel, medura padagi oneng mokel. Tak oneng. Oh, tak sama ternyata. Ada orang satu hari nggak puasa Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan syariat, itu lubangnya tidak bisa ditutup walaupun dia kemudian menyesal dan berpuasa seumur hidup, nggak bisa ditutup. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan saya katakan orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan itu kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar, sangat kurang ajar kepada Allah. Kenapa kurang ajar? Saya mau tanya, setahun ada berapa hari? Setahun senapa are? 330 berapa? 365, Masya Allah, 365.
hari, 365 hari dalam satu tahun, 335 kita sama Allah dibebaskan mau makan pagi hari, mau makan siang-siang, kerja siang pelkak, minum es degan, minum Coca-Cola, minum air putih, bebas, silahkan. Cuma 30 hari disuruh puasa, kemudian tidak melakukannya, kurang ajar apa tidak? Padahal al-colo'u, tahu al-colo'u? Padahal coloknya, teman punya semua, punya mulut kita semua ini meleh di mana ini? Beli di mana mulutnya? Mulutnya beli di mana? Buat sendiri? Dikasih Allah, bayar apa gratis? Gratis. Seandainya sampean sama Allah nggak dikasih mulut, kira-kira bisa makan apa tidak? Sama Allah dikasih gigi, bisa ngunyah makanan. Sama Allah dikasih lidah, bisa tahu mana manis, mana asin, mana makanan enak, mana tidak enak. Ini dikasih siapa? Bayangkan kalau dikasih mulut tapi nggak dikasih saluran permakanan, sampean berhenti di sini makanan yang nggak bisa ditelan, mati kelaparan. Dikasih saluran, masya Allah, ada saluran masuk ke dalam tabuk, ke dalam lambung. Di dalam lambung itu canggih, Allah menciptakan, dikasih Allah gratis, nggak beli, nggak buat sendiri. Sama Allah dijadikan lambung bisa mencerna makanan, kemudian makanan dicerna. Kalau ada yang keras nggak bisa dihancurkan, Allah siapkan sistem asam lambung, disemprot, maka makanan yang keras menjadi hancur, kemudian dicerna, diambil sari-sari makanan yang penting untuk tubuh, yang penting untuk badan, kemudian sisanya yang tidak penting, ampasnya dibuang ke usus besar. Di usus besar terkumpul yang ampas-ampasnya tadi, yang tidak penting tadi. Kemudian akan ada alarm, oneng alarm. Kalau udah waktunya dibuang ada alarmnya. Siapa yang ngasih alarm? Bayangkan kalau nggak ada alarmnya. Sampai sholat di masjid tiba-tiba tul jatuh gitu. Ada ustadz, ada habib ceramah gini, tiba-tiba jatuh, hilang haibahnya, hilang wibawanya. Tapi lihat, ini Allah memberi nikmat, ini jarang kita syukuri, betul apa tidak? Jarang kita syukuri sistem pencernaan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba kalau sudah waktunya buang ada alarmnya. Oh, ini udah waktunya buang. Kemudian kita pergi ke tempat buang air, keluar. Makanya kalau keluar dari kamar mandi setelah buang air besar, Nabi mengajarkan alhamdulillah alladzi azhaba anil adza wa afani. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada zat-zat yang tidak penting, racun-racun. Itu Allah yang buang, Allah yang menciptakan, bukan sampean sendiri. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Allah yang ngasih itu semuanya. Allah yang ngasih itu semuanya. Allah itulah yang memerintahkan sampean puasa di bulan Ramadan, kemudian tidak puasa, kurang ajar kepada Allah. Setuju? Tapi banyak orang nggak ngaji, nggak ngerti, nggak mikir sampai sana. Nggak puasa, nggak apa-apa, Beb. Ya Allah, inilah pentingnya ngaji. Satu lagi, banyak orang karena nggak ngaji berpikir yang penting ibadah, makan haram nggak apa-apa. Ada yang berpikir begitu? Yang penting ibadah, wahai Habib. Yang penting suka bantu masjid. Yang penting nyabis ke kiai, ke habaib. Ngerampok nggak apa-apa. Korupsi uang desa nggak apa-apa. Nyolong nggak apa-apa. Dapat uang hasil judi dimakan. Yang penting zikir. Ini juga salah kaprah posang karena nggak ngaji, ya. Perhatikan satu hadis saja, ini sudah malam 10:30 ya. Satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yuja'an nabi aqwamin yaumal qiyamah wa ma'ahum minal hasanat mithlul jabal atihama. Kata Nabi, nanti akan didatangkan sekumpulan manusia pada hari kiamat, yang mana mereka punya amal soleh, punya amal kebaikan kalau ditumpuk setinggi gunung. Amal solehnya setinggi gunung. Hatta idza ji'a bihim, sampai kata Nabi, ini kalau ngaji ngerti, kalau nggak ngaji nggak ngerti.
nggak ngerti, akhirnya keliru, nggak selamat di akhirat. Hatta sehingga ketika didatangkan amal solehnya tadi, diperlihatkan dia sholatnya, oh ternyata abejengnya banyak, orangnya sering abejeng, orangnya apasa, orangnya sodako, orangnya hadir pengajian, Masya Allah, pengajian, pahalanya banyak. Maka dia lihat pahala selama dia hidup, dia lihat di depan matanya, setinggi gunung, dia pun percaya diri, oh selamat saya ini. Karena kalau ditimbangkan waman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, kalau ditimbang lebih berat yang baik, maka pasti akan selamat masuk surga. Dia pun merasa lega. Sebanyak ini pahala saya, selamat saya. Aman coy, aman. Hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba. Tapi tiba-tiba sebelum ditimbang amal soleh setinggi gunung ini yang belum ditimbang, yang ditumpuk-tumpuk dilakukan amal soleh ini sepanjang hidup puluhan tahun di dunia, susah payah, mangkat umrah, mangkat haji, waduh, sholat, abojeng, tahajud, Masya Allah, hadir pengajian, banyak, belum ditaruh di timbangan, ditiup, dijadikan amal yang satu gunung tadi, haba, jadi debu, elang. Itu habis merasa lega, mana? Ayo sekarang waktunya ditimbang. Loh, tadi mana tadi satu gunung tadi? Mana amalan saya? Mana sholat saya? Mana puasa saya? Mana? Udah jangan tanya, ditimbang. Ketika ditimbang, diletakkan dosa-dosanya di timbangan kejelekan, amal baik kosong, tidak ada. Padahal dulu rajin sholat, padahal dulu rajin puasa, padahal rujuk dulu ikut pengajian, padahal dulu haji 4 kali, 5 kali, 7 kali, masuk Ka'bah sekalipun. Hilang, tsumma qadzafahumullahu finnar. Kemudian orang-orang itu dilempar ke dalam api neraka oleh Allah karena amal jeleknya berat, amal baiknya kosong. Maka perawinya hadis itu namanya Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, sifli man haula'il qaum. Wahai Rasulullah, tolong kasih tahu saya wahai Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Inni atakhawaf an akuna minhum, saya takut engkau takut termasuk dari orang-orang itu. Takut nggak sampean dengar ini? Takut nggak? Kalau punya iman pasti takut, kalau nggak punya iman Allah. Kalau punya iman sampean yakin bakal menjalani hari itu nanti pada hari kiamat, pasti kita dengar hadis ini ada rasa khawatir. Ya Allah, ya gimana kalau saya nanti sholat saya jadi debu? Gimana kalau puasa saya jadi? Ada lebih bodoh lagi yang mengatakan, ya udahlah daripada jadi debu mending gak sholat sekalian. Ini ajhalul jahilin, sebodoh-bodohnya orang bodoh kalau berpikir seperti itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya Salim, namanya orang yang tanya ini Sayyidina Salim, wahai Salim, ama haula, mereka itu wahai Salim, kanu yusalluna wa yasumun. Wahai Salim, mereka itu adalah orang-orang yang dulu di dunia yusallun abejeng, yasumun apa umroah, haji, sodako, walakinnahum, akan tetapi mereka itu idza aradu alaihim syai' minal haram wathabu alaihi fa'adhadallahu a'malahum. Wahai Salim, mereka dulu rajin puasa, rajin sodako, rajin abajang, akan tetapi kalau dihidangkan di depannya duit haram, makanan haram, disodori uang haram, wathabu alaihi, mereka loncat dengan semangat mengambil uang itu, fa'adhadallahu a'malahum, maka Allah gara-gara makanan haramnya tadi, Allah menjadikan sia-sia semua amal solehnya. Karena sholatnya orang yang makan haram tidak diterima oleh Allah, puasanya orang yang makan haram tidak diterima oleh Allah, hajinya orang yang pakai duit haram, makan haram tidak diterima hajinya oleh Allah. Maka dari itu al-wara itu asasu hadaddin, la taquluna anil wara wa huwa asasu hadaddin. Kalian, kata Sayyidah Aisyah, akan lupa tentang pentingnya hati-hati menjaga daripada penghasilan yang haram, padahal wara itu adalah inti utama dari agama ini. Ini kalau orang nggak ngaji banyak nggak ngerti. Nggak apa-apa Habib jadi maling, yang penting maling yang soleh.
Nggak apa-apa Habib jadi rentenir. Tahu rentenir? Apa? Gudu kaki peseh. Nggak apa-apa jadi rentenir Habib. Saya mau tanya, hasilnya rentenir halal apa haram? Hasilnya rentenir halal apa haram? Haram. Sampean meminjamkan uang 1 juta kembali 1.500.000, kalau telat 1.800.000, telat lagi 2 juta, halal apa haram? Hasilnya haram. Ada orang kerjanya seperti itu, walaupun sholat sampai kepalanya putus, mati masuk neraka. Ma'asyiral muslimin. Terus Habib kalau mau masuk surga gimana caranya? Ambu, berhenti, tobat kepada Allah. Habib, saya tobat tiap malam nangis-nangis tapi tidak berhenti. Pada saja bohong. Paham? Paham? Ini semua terjadi karena tidak karena nggak ngerti, salah paham. Ada yang suka ngechip, ada di sini yang suka main chip. Jangan saling tuding. Itu ada Pak Polisi di belakang, ditangkap kalian sama Pak Polisi ya. Karena chip itu termasuk judi, ada pasalnya Pak Polisi ya. Bisa ditangkap, maka Masya Allah kalau ditangkap saya nggak ikut-ikut, setuju saya. Kenapa saya setuju? Chip judi itu kalaupun kalian menang, beli chip 1B berapa? Ada yang nggak tahu tapi malu mau ngomong ya. 50, jangan tuting-tuting. 1B berapa harganya? 50, 60 apa 50? 60.000. Kemudian sudah, jangan tuting, lihat ke sini, 60.000. Kemudian main. Kalau yang tomboknya besar itu apa namanya? Stater atau scatter? Sekitrek. Masya Allah, main, ditombokkan uangnya tadi, beli 1B 5, 5B, main, cering, kemudian menang. Dapat berapa? Kalau 5B menang dapat berapa? 250B. 1B 50.000. Cuma 50.000 keluar duit, menang dapat 250B. Dijual dapat uang 5 juta misalnya. Saya mau tanya, uangnya ini halal apa haram? Halal apa haram? Kalau uangnya tadi kemudian dibelikan makanan, dimakan, dibelikan tempe, dibelikan ayam, dibelikan beras, dibelikan nasi, kemudian dimakan, masuk ke dalam perutnya, maka nanti di akhirat bagaimana nasibnya sudah dijelaskan di hadis yang tadi. Jelas. Jadi yang suka judi berhenti mulai saat ini, siap? Yang tidak berhenti saya doakan masuk dalam selokan HP-nya, orangnya jangan neser. Ala kulli hal, semua itu harus belajar. Satu lagi, biar nggak ngundang terus orang Pau Palelau, ini rumah saya jauh, mohon dipahami ya, tapi tidak apa-apa, sudah, yang penting bermanfaat. Ala kulli hal, satu lagi kemudian penting dari madrasah Tanwirul Islam dan madrasah-madrasah yang lain, itu kalau bisa ada perwakilan yang tidak berhenti hanya sampai di sini. Sudah di wisuda, ini yang sudah di wisuda kita doakan ya, mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat, bermanfaat bagi mereka fid dunya wal akhirah. Tapi kami harap ada perwakilan yang tidak berhenti di sini, tapi melanjutkan ke jenjang pendidikan Islam yang lebih jauh, mondok, paham? Monduk, tidak harus semuanya ya, jangan semua jadi ulama, jangan, ada sebagian ya, biarkan yang mau jadi bisnismen ya, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, silakan. Akan tetapi jangan semua diarahkan ke duniawi, harus ada perwakilan yang memperdalam ilmu agama sampai betul-betul dalam dari guru yang benar. Untuk apa? Untuk sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaula nafaro fi kulli qaryatin, astagfirullah, apa itu ayatnya? Walaula nafaro fi kulli qaryatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Seandainya saja, kata Allah, setiap daerah, setiap desa, kayak desa Pau Palelau ini ya, harus ada sekumpulan orang yang belajar wajib, belajar ilmu di madrasah wajib, tapi yang sudah selesai di madrasah untuk memperdalam, menjadi pakar, jadi kiai, itu harus ada sekumpulan yang dikader untuk jadi kiai. Habib, kalau mau jadi kiai harus keturunannya kiai, kata siapa? Habib, mana mungkin anak saya jadi kiai walaupun dipondokkan, saya petani, kata siapa anaknya petani nggak bisa jadi ulama?
Kenal Imam Ghazali? Tahu Al-Imam Al-Ghazali yang disebut Al-Ghazali yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah? Itu bapaknya petani, bukan ulama. Tapi dulu bapaknya cinta sama ulama, bapaknya nangis tiap malam doa anaknya biar jadi ulama, dipondokkan anaknya, susah payah berusaha bapaknya. Subhanallah, anaknya beliau satu saudara semuanya anak-anaknya jadi ulama-ulama besar, diantaranya Al-Imamul Ghazali. Jadi harus ada dari sekatu daerah yang memperdalam ilmu agama. Kalau perlu sampai belajar ke luar kota, kalau perlu keluar negeri kalau ada rezeki, tapi ya yang ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak radikal dan tidak liberal, yang di tengah-tengah. Ala kulli belajar yang betul untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, apa tujuannya? Tujuannya untuk mengingatkan masyarakatnya. Nanti kalau sudah pleman dari pondok, ingatkan masyarakat. Ingatkan apa? Ingatkan kalau misalnya masyarakatnya banyak yang meninggalkan sholat, anak yang pulang dari pondok tadi ngajar di masyarakat, menyampaikan bahwa dosanya meninggalkan sholat itu begini. Banyak masyarakat tidak puasa, diingatkan, oh tidak puasa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, ketika melihat di masyarakat banyak perzinaan merajalela, sampaikan, oh bagaimana dosanya orang yang zina, siksanya orang yang zina, judi merajalela. Anak yang dari pondok tadi menjelaskan ke masyarakat bagaimana dosanya judi, bagaimana siksa orang yang suka judi, minum-minuman keras merajalela, sabu-sabu. Sobung dina, sobung, mon beda ditangkap Pak polisi sama ini. Ya, Masya Allah. Tapi ditangkap polisi itu sedikit, yang lebih berat nanti adabnya yang lebih berat siksa dan adabnya Allah. Maka ketika sabu-sabu di kampungnya merajalela, anak yang pulang dari pondok pesantren mendalami ilmu agama tadi memberi peringatan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya tentang bahaya sabu-sabu, dosanya orang yang menggunakan halal yang memabukkan, yang menghilangkan akal, azabnya gimana, di neraka bagaimana, agarlah Allahum yahdharun, agar mereka masyarakat tadi bisa berhati-hati. Habib, kalau saya menyampaikan seperti itu nanti banyak yang membenci saya. Kalau banyak yang benci berarti dakwah kamu diterima oleh Allah. Karena nanti ulama pendakwah itu bukan penyanyi. Orang yang menyanyi, penyanyi itu menghibur. Hadirin biar senang gimana caranya dihibur, itu penyanyi. Tapi menyampaikan ilmu itu menyampaikan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ya, itu harus disampaikan. Adapun orang senang nggak senang, ya udah, yang penting kita menyampaikannya berusaha bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Orang senang diterima, yang untung mereka, orang nggak senang yang rugi mereka. Maka harapan kami mudah-mudahan, terakhir doa penutup, mudah-mudahan dari Yayasan Pendidikan Tanwirul Islam ini benar-benar pada nantinya keluar dari sini orang-orang, anak-anak santri yang melanjutkan pendidikan ke pondok-pondok yang lebih tinggi, sehingga pulang ke tempat ini benar-benar menerangi keislaman di Pau Palelao pada khususnya, di Ketapang, Sampang, Indonesia pada umumnya, insya Allah, sehingga membimbing dan memberi peringatan kepada umat Islam di akhir zaman ini untuk tetap berpegang kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah, agar menjauh daripada apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang mana nanti para anak ini insya Allah menjadi ulama, menjadi alim ulama yang tetap menjaga bagaimana masyarakat ini tetap bangga menjadi seorang Muslim, dan dimanapun berada, mau merantau ada di Malaysia, mau merantau ada di Amerika, mau merantau ada di Eropa, tetap bangga, wasyhad bi anna muslimun, saya Muslim, saya orang Islam yang taat kepada perintah Tuhan saya Muslim, tidak minum minuman keras, saya tidak meninggalkan sholat, saya tidak judi, saya tidak zina, saya Muslim yang taat kepada perintah Tuhan saya. Dan dengan seperti itu insya Allah akan bersinar Islam ke depannya insya Allah, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya nyoon pangapura seporana saya sebesar-besarnya. Saya nggak bisa bahasa Madura secara lancar, biasanya saya campur-campur. Ini hari nggak terlalu banyak bahasa Madura, takut keliru nanti artinya lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kalimat saya yang kasar, menyinggung hati hadirin hadirat semua, saya mohon maaf. Kalau suaranya keras bukan berarti saya marah, ya. Ada yang bilang Habib teriak-teriak ceramahnya, tidak marah.
Cuman kalau saya ceramahnya begini, hadirin yang dirahmati Allah, nanti tedung kabi sampean nggih, biar sampean nggak ngantuk, saya keraskan suaranya ya. Bukan berarti saya saya marah-marah. Jangan dipikir apa ini ceramah kok marah-marah, teriak-teriak, bukan. Memang sunnahnya ceramah itu teriak-teriak. Ini jangan disalahkan. Saya bilang sunnahnya ceramah teriak-teriak. Kenapa saya bilang sunnah? Karena ada hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu dulu kalau pidato ala sautahu, suaranya keras. Tapi kalau ngobrol gini enggak ya, kalau ngobrol baik enak enggak keras. Tapi kalau pidato suaranya dikeraskan biar pesannya lebih tersampaikan kepada pendengar dan pendengarnya enggak ngantuk, tidak marah. Tapi kalau misalnya saya tadi suaranya terlalu keras, padahal saya teriak-teriak juga leso, kepala saya di teng gini, semakin saya teriak semakin sakit. Tapi demi sampean sudah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ada yang merasa ini apa kok teriak-teriak, saya mohon maaf. Ada kalimat yang menyinggung, khususnya para sloter rahimakumullah. Kalau seandainya tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, saya minta maaf. Kalau misalnya yang suka tidak puasa siang hari di bulan Ramadan tersinggung, ya harusnya memang tersinggung. Kalau nggak tersinggung bukan manusia sampai. Tersinggung, gimana cara tersinggungnya? Tersinggungnya yaitu saya tersinggung, maka tahun ini saya puasa 30 hari. Nah itu tersinggung yang benar. Pala sloter tersinggung, saya tersinggung, maka saya hapus Hey Domino dari HP saya. Nah itu namanya tersinggung yang benar. Ada yang nggak sholat kemudian tersinggung, maka saya tersinggung, saya mulai besok sholat. Ada yang makan uang haram, ada yang nyolong, ada yang korupsi, kemudian tersinggung, maka saya tersinggung, mulai besok tobat, saya tidak nyolong lagi, saya tidak korupsi lagi, biar kalau ada ceramah kayak gini saya tidak tersinggung. Nah itu cara tersinggung yang benar, yang membuat selamat di dunia, selamat di akhir. Tapi kalau cara menyampaikannya saya terlalu kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya terlalu panjang, Habib ceramah nggak berhenti-berhenti, udah penceramah kedua nggak berhenti-berhenti, mohon maaf ya. Gimana kalau terlalu pendek, tuan rumah kecewa. Wah ngundang sudah lama, jauh-jauh, ceramahnya sebentar ya. Tapi nanti kalau ceramah terlalu panjang, sampean lesoh ya. Saya ambil tengah-tengahnya. Tapi kalau masih terlalu panjang, sampean sampai lapar ya. Ada ibu-ibu yang ketinggalan sinetron, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa sebenarnya para kiai lebih afdol yang sepuh, tapi biar sampai cepat selesai acaranya, saya aja yang disuruh doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Rabb barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fihi minas siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa mujanabatil atham. Allahumma ya Rabb ya Rabbal alamin. Barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi harakatina wa barik lana fi sakanatina ya Rabbal alamin. Wa qusad barik fi talamidatina wa barik fi talamid hadhihi al-madrasah tanwirul Islam. Barik lahum amrahum wa yassir lahum umurahum fid dunyahum wa ukhrahum. Allahumma arzuqna wa iyyahum ya Rabb salamatan fid din. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ulama'ikal amilin wa min awliya'ikal dhakirin wa min ibadikal salihin. Allahumma aftah alaina wa iyyahum futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna wa iyyahum ya Rabb ilman ladunniyan ya Rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Rabbal alamin, nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an katsiran halalan mubarakan la tu'adzibna alaih. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah lana salah wa laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya Rabbal alamin. Wa khususan ya Allah lil asatidah
wal mudarrisin min madrasah Tanwirul Islam. Allahumma jzihim ya Allah bi ahsan jaza ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb warfa' darajatahum ya Allah fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.